Saya ingat kelas 3, hampir saya putus sekolah, hampir saya tidak melanjutkan sekolah, hampir saya tidak bisa mengikuti UN dan lain sebagainya. Waktu itu saya mengajukan untuk surat tidak mampu, keterangan tidak mampu. Ini adalah masa sih orang Cina nggak mampu? Manusia hidup dengan peradaban yang akan bertumbuh menjadi lebih baik lagi lah. Kalau dulu konsepnya mungkin nggak apa masih diterima. Kalau sekarang bukan berarti anak-anaknya lemah atau orang tuanya. Ya sekarang kalau saya pun sendiri punya anak, terus anaknya dipukul walaupun dia salah, saya antara terima dan tidak terima. Saya terima anak saya mendapatkan hukuman, saya tidak terima kalau ada perbuatan fisik di sana. Gitu. Ya hukum silakan, hukum positif saja yang berlaku di Indonesia untuk memperlakukan untuk tindakan fisik tidak ada loh. Kecuali hukuman mati, ya kan? Bener nggak? Tapi tidak ada kan yang kaitannya harus digebukin, dicambuk, kecuali ya di daerah tertentu ada ya, ada di Aceh itu dicambuk dan sebagainya. Itu ada hukum positifnya. Nah kalau di sekolah, namanya lembaga pendidikan, maka alangkah baik dan eloknya kita juga harus mendidik. Mendidik itu tidak dengan kekerasan. Kekerasan itu udah opsi-opsi yang paling akhir. Dan harusnya bukan kekerasan, tetapi sudah keputusannya adalah dia diberhentikan. Udah, cukup sampai sana. Atau dipindahkan saja. Tapi jangan ada tindakan-tindakan kekerasan fisik. Begitu lebih kurang. Jadi, tanya terakhir nih, Pak. Itu terakhir aja. Belum. Habis. Katanya Bapak kan sekolah di yang cukup kompetitif, yang bersaing. Nah, itu gimana Bapak cara ngadepin situasi dan kondisi teman-teman yang kompetitif atau mungkin yang ada beberapa yang individualis? Bapak nih lebih bersikap yang enjoy aja, tetap misalnya tetap nongkrong tapi tiba-tiba nilainya bagus yang ala-ala surprise gitu, atau Bapak ngikut kondisi di kelas gitu. Misalnya teman-teman lagi sibuk belajar. Soalnya saya ngalamin ketika ada jam kosong, teman saya belajar, tapi saya nggak ngapa-ngapain. Tapi secara di tes pas ujian, saya bisa ngimbangin asik. Nah itu Bapak gimana? SMP, SMA, masa-masa saya memang benar-benar hancurnya nilai. Jadi termasuk yang tadi, pada saat SMP, sebenarnya saya agak sedikit kena mental gitu ya. Waduh, teman-teman yang lainnya pada pintar dari SD ternama ibarat kata seperti itu, dan mereka yang benar-benar kompeten sekali. Nah, sehingga ketika dihadapin sayanya yang bingung. Wah, saya nggak pernah ikut les, nggak ada kursus, sementara mereka ikut kursus, ikut les dan sebagainya. Waduh, gimana saya harus bersaing? Sementara juga terkait dengan membeli paket buku, LKS dan sebagainya, itu menjadi hambatan pada masa itu. Nah, tipikalnya adalah ya saya belajar otodidak, saya belajar sendiri. Saya berusaha untuk mencoba membaur, tetapi balik lagi memang ini kesalahan, mungkin kesalahan saya, dan apakah diamini oleh orang banyak saya nggak tahu. Ketika kita dihadapi situasi yang dimana kita merasa tertekan dan kita tidak mendapatkan bantuan untuk keluar daripada situasi tersebut, akan semakin terpuruk. Itu yang saya alamin, akan semakin terpuruk. Nah, dari selama 6 tahun SMP, SMA, saya mendapatkan predikat paling baik di SMP itu, saya lupa ya, entah ranking 5 atau ranking 6, itu udah paling baik. Selebihnya 20, pernah saya 20-an, benar 20, 30, dan itu stres. Bagi orang yang SD-nya juara 1, 2, 1, 2, 1, 2 umum, tiba-tiba dapat ranking pertama itu 18 kalau nggak salah, saya ingat. Kelas 1 di CAU 1 ranking 18. Dan itu ya saya langsung stres. Waduh, gimana ya cara untuk bisa ngejar dan sebagainya, nilainya dan sebagainya. Nah, SMA juga sama. Ketika itu juga peringkatnya lumayan tuh. Kalau SMA tuh lumayan fluktuatif. Kan udah tahu bagaimana cara untuk mengatasi ritme belajarnya. Tapi tetap aja, saya pernah dapat ranking 2 terakhir. 2 dari bawah. Tetapi itu di zaman dulu kan ada semester bayangan ya.
Nah, jadi semester bayangan tuh dapatnya. Diumumin dari peringkat terakhir, saya dapat peringkat 2. Tetapi pada saat semester benernya, langsung terkejar. Kalau nggak salah dapat 10 besar apa 5 besar. Nah, jadi metodenya ya, saya akan push di mana saya memang kurang dan lain sebagainya. Cuma memang gagalnya saya itu di kelas 2, itu saya nggak pernah dapat peringkat di atas 10 besar, pasti 20-an. Aku nanya lagi. Lo pernah dulu waktu sekolah entah dari SD atau sampai S2 gitu pernah ngerasa kesulitan dalam hal ekonomi untuk kuliah atau sekolahnya gitu pasti? Ya kalau kesulitan, mungkin di segmen-segmen sebelumnya pernah saya ceritakan ya. Saya pun tidak langsung lanjut kuliah karena saya nggak punya dana. Orang tua nggak punya uang untuk melanjutkan kuliah. Pada masa kalau udah mulai kuliah S1 S2 itu sudah oke lah ya, udah nggak ada masalah. Tapi mulai dari SMP SMA ini ada cerita menarik dan mudah-mudahan para pendidik luar sana, karena saya sekarang juga sebagai pendidik dan harapannya adalah seluruh pendidik luar sana berhentilah untuk rasis. Dulu waktu SMP atau masa-masa zaman sekolah dulu, orang tua saya memang tidak mampu, dalam arti kata ada pekerjaan yang waktu itu harus hilang karena ada kaitannya dengan kebijakan pemerintahan. Nah, akhirnya waktu itu saya mengajukan untuk surat tidak mampu, keterangan tidak mampu. Itu padahal suratnya dikeluarkan dari pihak RT setempat. Pada saat memasukin, jawabannya adalah, masa sih orang Cina nggak mampu? Gila. Gitu. Nah itu statement yang menurut saya sampai sekarang tetap saya ingat dan semoga ini tidak terjadi pada siapapun. Gitu. Jadi miskin atau kaya itu bukan karena ras tertentu. Nah, siapapun akan berada pada kondisi. Dan ketika berada pada kondisi tersebut, baiknya kita bantu. Nah, itu SMP. SMA, ini cerita menarik nih, sekalian kita closing ya. Dan ini saya ucapin terima kasih untuk teman-teman 3 nama. Ada namanya Okta, Aan, sama Resti. Terima kasih untuk teman-teman bertiga. Ini emosional banget. Jadi, saya ingat kelas 3, hampir saya putus sekolah. Hampir saya tidak melanjutkan sekolah. Hampir saya tidak bisa mengikuti UN dan lain sebagainya. Tapi pada kondisi tersebut, teman-teman saya bantu saya, terutama untuk perihal UN, ujian akhir. Jadi ada kaitannya dengan ikut kursus tambahan dan harus bayar. Dan saya tidak bisa bayar sama sekali. Dan ketiga teman saya itu, saya curiga kenapa mereka nggak makan di kantin. Mereka bawa bekal, tumben-tumbenan. Biasanya pasti akan makan di kantin gitu. Biasanya gitu. Ini teman-teman mereka bawa bekal. Nah, ketika mereka bawa bekal, saya curiga ini ada apa gitu. Seminggu kemudian mereka kasih uang. Nih, kamu daftar ikut kursus UN atau untuk les tambahan. Iya, gimana mau terima? Kasihan gitu kan, sampai saya juga nggak enak sebenarnya sama mereka. Tapi intinya saya mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman bertiga, luar biasa. Empatinya, simpatinya kepada saya dan sehingga saya bisa lulus dengan nilai yang alhamdulillah luar biasa juga. Sekali lagi mungkin itu jadi bukan teman-teman di luar sana sekarang banyak beasiswa, sekarang banyak bantuan-bantuan dari pemerintah dan saya harap sekolah-sekolah sudah mulai terbuka untuk membantu masyarakat atau teman-teman atau saudara-saudara kita yang ingin sekali belajar. Dan bagi teman-teman yang sudah punya kesempatan atau privilege dengan luar biasa, ekonomi keluarganya baik dan lain sebagainya, ya dimanfaatkanlah sebaik mungkin, sepositif mungkin. Kalau bisa belajar, bisa menempuh pendidikan yang luar biasa baiknya, kenapa harus memilih teman-teman menyia-nyiakan uang orang tua kalian semuanya? Mungkin itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terakhir Pak, Terakhir. jadi menurut Bapak sekolah itu penting tidak? Sampai detik ini saya akan selalu penuh dengan keyakinan sampai kapanpun sekolah itu penting sekali buat siapapun. Jadi mungkin yang harus ditanamkan adalah bukan sekedar yuk sekolah biar bisa kaya, tetapi yuk sekolah karena kamu butuh sekolah supaya kamu bisa survive hidup di dunia ini. Jadi perihal kaya atau miskin itu bukan menjadi sebuah target, tetapi bertahan hidup dan memilih jalan hidupnya itulah yang harus dilakukan. Tuh. Ada lagi? Cukup? Sekian teman-teman. Sekali lagi mohon maaf kalau misalnya ada kekeliruan dan ada kesalahan dalam banyak hal.
Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga konten kali ini memberikan inspirasi ataupun menjadi hiburan buat teman-teman semuanya. Apa yang baik silakan diterima, apa yang kurang baik buang saja jauh-jauh. Sampai ketemu di segmen-segmen berikutnya. Jangan lupa klik like kalau misalnya kalian suka dengan konten ini, dan sebarkan kepada teman-teman atau saudara jika menurut kalian konten ini sangat bermanfaat. Dan jangan lupa di subscribe sekarang juga. Saya Richie Wijaya, pamit undur diri. See you, bye-bye.